Hadirin muhtaramin yang kami hormati, Romo Kiai Haji Sohib dan Ibu Nyai Ibu Haji Siti Bahriah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman, beserta para wali santri Pondok Pesantren Nurul Iman yang alhamdulillah pada hari ini bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan istighosah dan pengajian rutin selapangan yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai awal sampai akhir dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah untuk bertakarrub melalui kegiatan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, duduknya di tempat ini kita bersama dalam kepentingan apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai tadi, kita menjaga iman dan Islam kita. Kita mendapatkan berapa nikmat tidak terhitung. Nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita terlalu banyak untuk bisa dihitung. Saking banyaknya Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kamu menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu gak bakalan mampu menghitungnya. Walaupun nikmat itu kelihatan satu. Nikmat makan, alhamdulillah. Setelah minum seger, alhamdulillah. Seakan-akan makan itu satu nikmat, minum itu satu nikmat, padahal tidak. An-nikmatul wahidah, nikmat yang kelihatan satu itu la naqdiru ala hasriha, kita tidak akan mampu menghitungnya. Mengapa? Li ta'alluqiha bi ghairiha, karena satu nikmat sebenarnya masih berhubungan dengan puluhan, dengan ratusan, dengan jutaan nikmat yang lain. Ini ketepatan saya mencontohkan minum, tapi nggak ada minumnya. Misalnya kalau kita minum, Ibu sudah minum? Sudah dikasih? Belum. Jangan protes dong, ini sudah jalan semua. Kalau kita minum, ucapkan alhamdulillah. Seakan-akan satu nikmat, padahal tidak. Itu bukan satu nikmat. Walaupun kelihatan satu, masih berhubungan dengan ratusan, bahkan ribuan dan jutaan nikmat yang lain. Mengapa kita bisa nikmat minum? Karena kita tidak sariawan. Mengapa bisa minum? Karena kita tidak sakit gigi. Mengapa kita bisa nikmat minum? Karena tangan kita bisa ditekuk. Betul-betul. Coba tangannya nggak bisa ditekuk, bisa minum tapi kayak embek. Menekuk tangan itu jangan dianggap sederhana. Berapa ratus persendian yang bergerak ini. Coba Bapak Ibu misalnya nggak bisa bergerak sedikit saja oleh sebab cantengan misalnya, tangannya itu kena paku atau apa, berkurang nikmat minum itu. Belum lagi kalau berbicara air itu kalau sudah masuk ke dalam perut kita. Bu, kalau Ibu minum masuk ke dalam perut, siapa yang mengatur? Menjadi rambut, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi air mata. Siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Kita hanya minum, gelap, selesai, masuk. Siapa yang membagi semuanya itu? Allah Subhanahu. Belum lagi kalau kita berbicara yang namanya air yang kita minum.
Mulai tadi saya nunjuk-nunjuk air tapi nggak ada air. Ini saya berarti mulai tadi manggil-manggil panitia, mana minumnya? Nggak, saya cuma bercanda ya. Coba perhatikan minuman yang Anda minum yang air yang kita pakai. Bayangkan, kok andaikan air ini ambles, tidak nyumber, tidak keluar. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membuat air? Allah Subhanahu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum, semuanya, faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum, katakan Muhammad, ara'aytum, bagaimana menurut kamu kira-kira, in asbaha ma'ukum, kalau air yang kamu pakai, yang kamu minum itu ghauron, ambles, tidak keluar, fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Allahu Rabbuna wa Rabbul, hanya Allah. Ini kalau berbicara air, belum berbicara nikmat-nikmat yang lain, nikmat bisa makan, nikmat sehat dan sebagainya. Maka benar kalau dikatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu gak bakalan mampu menghitung nikmat. Maka wajar kalau kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Allahu Akbar, didahului dengan takbir, ditutup dengan salam. Di tengah-tengahnya itu ada ucapan yang tidak boleh ditinggalkan, yakni di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Coba. Semua orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat, di dalam sholat wajib mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Gak boleh diganti. Padahal tidak semua umat Islam seluruh dunia itu sedang mendapatkan nikmat. Mungkin baru saja istrinya meninggal, mungkin saja anaknya meninggal, mungkin rumahnya kebakaran, mungkin ada yang dapat musibah, dipanggil untuk sholat zuhur, hayya 'alas sholat, ayo sholat. Dan di dalam sholat sama, yang dapat untung, yang buntung sama sholatnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah, segala puji lillah, miliknya Allah, Rabbil Alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Terima kasih ya Allah. Begitu. Waktu saya ceramah macam begini, Ibu Nyai, ada yang tanya, Kiai, mengapa harus alhamdulillah, gak boleh diganti ya? Kita ini baru dapat musibah terus diganti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh apa boleh? Enggak boleh. Apalagi diganti dengan itu. Ibu saja mengganti kalimat alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka harusnya dibaca tasdid, iyyaka na'budu, kok enggak pakai tasdid, batal sholatnya. Apalagi mengganti alhamdulillah. Saya jawab sederhana, Bapak Ibu, mengapa kita dianjurkan bersyukur mengucapkan kalimat hamdalah? Masih banyak yang bisa disyukuri. Alhamdulillah. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW mengajarkan, undur ila man huwa dunaka fi amri dunyaka. Kalau urusan dunia, bandingkan dengan orang yang lebih melarat, dengan orang yang lebih sengsara. Insya Allah kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Ini kemarin ceritanya, saya ini punyai Pak Kiai, rumah saya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di situ itu hampir sama dengan jalan raya di sini, banyak kontainer. Cuma kalau kontainer di sana tertutup, kalau di sini truknya terbuka, banyak sawit kalau di sini. Betul. Banyak batu bara lalu lalang. Di Tanjung Priok juga demikian. Ada tukang becak diserempet salah satu kontainer, cuma selamat punya. Selamatnya itu ya gara-gara kecemplung got. Kecemplung
becaknya bannya jadi 8. Jadi nomor 8 karena ringsek. Akhirnya para jemaah sekalian pulang ke rumahnya, bilang kepada istrinya, "Loh Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini berlumuran got." Karena masuk got, tahu got? Tomberan. Tahu tomberan? Parit. Tahu parit? Orang nggak tahu tidur aja lah. Kenapa Pak? Becaknya ringsek, bapaknya bau got. Jawabnya, "Alhamdulillah Bu, masih untung." Lu kok untung? Ya untung nggak mati. Betul-betul. Kok bilang untung? Karena dia membandingkan dengan situasi yang lebih parah daripada mati. Inilah ajaran Sayyidina Rasulullah SAW. Ayo, jadi orang Islam selalu bersyukur. Bagaimana caranya Pak Kiai? Bandingkan dalam masalah dunia dengan orang yang lebih sengsara dari kita. Itu dunia. Tapi kalau urusan akhirat selalu bandingkan dengan orang yang lebih tinggi. Inilah para jemaah sekalian. Dari sekian nikmat tadi memang begitu banyak, tapi yang harus kita syukuri dan kita jaga adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Maka kita duduk di sini para jemaah sekalian, tiada lain dalam rangka merawat iman dan Islam ini. Ayo kita jaga. Karena akhir zaman ini para jemaah, alhamdulillah ada air ya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Nanti ada contoh yang lain, biar kelihatan saya itu ceramah bukan minum gitu. Baik. Nah ini harus dituangin ini. Kalau nggak dituangin kan susah saya minumnya. Lanjut apa lanjut? Terus pertanyaannya apa iman itu? Al-iman, iman itu at-tasdiqu bil qalbi. Mempercayai dengan hati. Meyakinkan dengan hati. Kemudian wal iqraru bil lisan. Diikrarkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan. Kemudian diamalkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini iman. Kita beriman dengan apa? Dengan hati. Beriman dengan apa? Dengan 6 hal yang kita kenal dengan rukun iman. Rukun iman apa berapa? Amantu billahi bersama wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman kepada 6 hal. Apa yang kita percayai? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya dengan kitab-kitab Allah, percaya dengan para rasul, percaya dengan hari kiamat. Yang terakhir percaya dan beriman dengan qada dan qadar khairi wa syarri minallahi ta'ala. Rukun apa? Rukun. Tidak hanya cukup saya beriman yakin dalam hati, wal ikrar, diikrarkan. Dan diikrarkan itu paling sedikit dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Tidak hanya cukup diikrarkan, wal amalu bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Amal perbuatan yang dimaksud paling sedikit kita laksanakan perintah Allah yang terkandung di dalam rukun Islam. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa. Zakat, betul? Zakat atau puasa? Zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima, ini para jemaah sekalian. Maka kemudian insya Allah para jemaah sekalian, kalau kita sudah yakin di dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, insya Allah di dalam diri kita ini terpancar tanda-tanda keimanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, ibu beriman apa tidak?
Bapak beriman apa tidak? Kalau orang beriman ada tandanya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad itu diceritakan anna sya'airul imani, tandanya orang beriman itu arba'atun, ada 4. Ada berapa? Minim ada 4. Orang beriman itu yang pertama at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah. Dia menjalankan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah. Itu orang beriman. Maka saya yakinkan bapak dan ibu yang duduk di depan saya ini adalah orang beriman. Amin. Mengapa? Sedang menjalankan perintah Allah, thalabul ilmi, mencari ilmu, silaturahim. Insya Allah ini salah satu tanda orang beriman. Kalau ada orang rajin berpuasa Senin Kemis, maka saya katakan orang ini ada iman. Mengapa? Wa fi muawadati syam, karena orang yang rajin berpuasa dalalatun alal iman, menunjukkan ada iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu kalau lihat bapaknya rajin sholat berjamaah di masjid, jangan dicurigai, kemana kok sholat terus? Karena saya mengatakan kalau ada orang rajin sholat berjamaah, menghidupkan masjid, menunjukkan hatinya ada iman. Yang kedua para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu al-haya'u. Orang beriman itu punya malu. Malu melaksanakan maksiat. Malu melakukan maksiat. Karena kalau kita melakukan maksiat sendirian, maka ada Allah nomor 2-nya. Kalau kita melakukan maksiat berdua, ada Allah nomor 3-nya. Apalagi Allah masih mengutus malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk kita. Maka hati-hati. Kalau saya para jemaah sekalian mengingatkan kepada bapak dan ibu, orang yang ngaku beriman, insya Allah dia itu malu akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu adalah hidupnya bersyukur. Tanda orang beriman yang nomor 3 adalah asyukru, bersyukur. Ada syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Ada syukur dengan hati, yakinkan bahwasanya apa yang kita rasakan mulai ujung kepala sampai ujung kaki murni pemberian Allah. Ada syukur dengan anggota badan, kita gunakan apa yang kita rasakan mulai ujung kepala sampai ujung kaki ini untuk ibadah kepada Allah. Ada 3 syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Dan insya Allah para jemaah sekalian, di saat bapak dan ibu melaksanakan sholat yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, insya Allah kita sudah melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Mudah-mudahan bapak dan ibu bisa menjaga sholatnya, amin. Ya Rabbal. Jangan dikira pak, no. Oh baik, suruh ganti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya mumpung ada air, saya sebenarnya mau minum tapi saya ceramain dulu punya ini. Ini apa ini? Air. Ma'un. Air yang saya minum ini bisa menangkap energi. Ini bisa menangkap ucapan. Ini bisa menangkap apa yang saya ucapkan ini. Bapak dan Ibu, mengapa kemudian kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala apapun alhamdulillah. Karena kalau alhamdulillah diucapkan alhamdulillah, 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 tubuh kita ini kata dokter 80% terdiri dari air. Kalau kita ucapkan yang baik-baik, insya Allah pengaruh alhamdulillah akan terpancar dari tubuh kita. Insya Allah rezeki makin lancar, amin. Hidupnya bersinar, amin. Penuh dengan keberkahan, amin. Kalau kita biasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ini saya pernah mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan ilmu ini belum sampai kepada bapak dan ibu.
ada pelatihan penyembuhan penyakit, namanya penyembuhan Hado. Ini orang Jepang yang ngajarin ini. Pada waktu itu saya ikut, dan pelaksananya di Hotel Bintang 5, di Hotel Mulia di Senayan sana. Saya masih ingat yang dicontohkan air. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat itu disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Silakan bapak dan ibu yang hadir ucapkan kalimat yang baik. Macam-macam. Ada yang bilang alhamdulillah, ada yang bilang terima kasih, ada yang orang Jawa matur nuwun, ada orang Madura matur kesoon. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya para jemaah sekalian, setelah itu diucapkan yang baik-baik, difoto, cekrek. Hasil fotonya ditampilkan di belakang itu. Airnya tidak berubah. Airnya tidak berubah, tetap bening. Tapi hasil foto air yang diucapkan kalimat-kalimat dan ucapan yang baik itu indah seperti kristal. Bu, seperti aneh bin ajaib ya, padahal airnya tetap bening. Saya tanya, mengapa bisa berubah indah? Karena air ini diucapkan kalimat-kalimat yang baik. Makanya kemudian anak-anak kita jangan sampai dibiarkan mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Betul-betul. Kalau dia tiap hari ngomongnya aku takut, aku takut, aku takut, aku takut di wirid, jadi wiridan satu hari baca 1000 kali aku takut, aku takut. Jadi penakut nanti. Ketemu sama tetangga, bagaimana keadaan ibu? Aduh, sekarang ini masa musim begini, sawit murah. Ketemu sama orang nggak pernah bersyukur, selalu mengeluh. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya makin mengkeret, makin susah. Betul? Kenapa? Nggak pernah bersyukur. Karena kalau kita selalu mengeluh, tubuh kita ini menangkap energi negatif. Akhirnya hidupnya sempit, akhirnya miskin dari rahmat Allah Subhanahu. Karena itu Rasulullah mengingatkan kalimatani khafifatani. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan, tapi saqilatani fil mizan. Kalau ditimbang besok di akhirat akan berat. 2 kalimat tersebut adalah alhamdulillah dan subhanallah. Mari kita bersama-sama baca subhanallah dan alhamdulillah dengan dilagu. Subhanallah walhamdulillah, semuanya. Wala illallah wallah. Ulangi lagi. Subhanallah walhamdulillah illallah wallahu akbar. Jangan ngantuk. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah dan kalimat thayyibah yang lain. Kalau biasa diucapkan, insya Allah kelihatan. Mohon maaf, kiai ahli dzikir, ibu nyai tidak pernah absen. Saya dengar mulai tahun 86, Bu Nyai ya. Mulai tahun 86 kegiatan istighosah selapanan ini nggak pernah libur. Beliau ahli dzikir kelihatan. Kiai ahli dzikir kelihatan adem, betul-betul. Pengaruh apa? Pengaruh dzikir. Tapi kalau hidupnya mengeluh, semua bisa mengeluh. Saya juga bisa mengeluh, bahkan presiden bisa mengeluh. Padahal duit tidak kurang, betul. Tapi buat apa mengeluh? Mari di dalam kesempatan ini bersyukur dengan lisan, biasakan alhamdulillahirabbil. Selanjutnya para jemaah sekalian, tanda orang beriman yang nomor 4 adalah orang beriman itu as-sabru, sabar. Orang yang ngaku beriman sabar. Jangan disangka bapak aku beriman, saya beriman tidak diuji sama Allah. Diuji. Mohon maaf, khusus bab sabar ini kadang-kadang saya takut menerangkan. Mengapa saya suka menerangkan ayo sabar, semuanya milik Allah, mobil milik Allah, istri milik Allah, anak milik Allah. Saya ceramah fasih, tiba-tiba waktu saya ceramah Pak Kiai, mobil milik Allah.
mobil parkir di sana, tiba-tiba pulang dicolong sama maling. Saya marah-marah, mana mobil? Hilang. Gara-gara saya ceramah. Kemudian ada yang nyeletuk, Kiai bukan nyolong Kiai, bukan ngambil Kiai, tapi minta barokah. Saya bilang barokah jangan gede-gede. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi bagaimana lagi, ini musibah. Musibah itu apa? Kullu ma'asal mu'min. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin adalah musibah. Maka saya kembali kepada pengajian saya, inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ngaku beriman pasti diuji. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pada ngantuk. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka ayutraku akan dibiarkan sama Allah ayaqulu amanna, aku berkata aku beriman, aku beriman, aku beriman, wa hum la yuftanun, dia tidak akan diuji. Dan namanya ujian bapak-bapak, ibu-ibu, namanya ujian suka-suka enggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu Mas Wafa itu bukan ujian, namanya nyontek. Bayangkan Bu Nyai, saya lama nggak punya anak, hampir 7 tahun dari istri pertama. Dengan senyum-senyum Bu, mohon maaf, ya memang istri saya sudah wafat Bu Nyai. 7 tahun gak punya anak, baru setelah itu punya anak, lahir, alhamdulillah. Sehari 2 hari senang, berbahagia hidup saya. Gak sampai sebulan, kira-kira 15 hari lebih, diambil sama Allah Subhanahu. Apa gak sedih? Yang saya tunggu 7 tahun, setelah itu diambil sama Allah. Ini akibat saya kalau ceramah fasih, kalau ceramah pinter, diuji sama Allah. Bener nggak kamu itu ceramahnya? Allah ya Rabbi. Kadang-kadang kalau nggak disampaikan ini pelajaran ilmu, kalau disampaikan saya takut. Belum selesai, istri yang saya sayangi tiba-tiba juga diambil sama Allah. Lah repot juga ini. Benar, ahasiban nas, apakah kamu menyangka ayutraku, dibiarkan sama Allah ayaqulu amanna, berkata aku beriman, tidak akan diuji. Makanya para jemaah sekalian, ayo, kalau sudah diuji sama Allah, ikhtiar sudah, berobat udah, di jalan hati-hati udah, nggak ngebut-ngebutan, nggak ugal-ugalan udah Kiai, kerja udah, tapi tetap masih miskin. Hati-hati udah Kiai, tapi tetap nabrak. Berobat udah Kiai, tapi tetap mati. Maka saya katakan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kembali kepada Allah, jangan marah-marah, nyobek-nyobek baju, marah-marah kepada Allah. Allah tidak adil, Allah zalim. Enggak ada. Semua ini miliknya Allah. Saya miliknya Allah. Inna lillah, kita miliknya, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah sekalian, tanda orang beriman ini. Jaga ini. Hari ini terus terang saja, pengajian Bu Nyai, Pak Kiai, tidak hanya didapatkan dengan berhadapan langsung semacam ini. Seharusnya Bapak dan Ibu cukup beli pulsa yang cukup. Kalau nggak punya, cari wifi gratisan. Buka YouTube, cari Gus Baha, ketemu. Cari Kiai Haji Misbahul Munir, muncul. Betul-betul. Nyari siapapun sekarang gampang, tidak seperti zaman dulu. Tapi mengapa Kiai tetap turun? Saya dari Jakarta kemarin, semalam nginep di Manang, kan nggak tahu, tengah hutan itu. Yang nyopir ngebut lagi. Yang nyopir itu Kusarif, setengah pembalap. Kiai pegang tongkatnya kenceng-kenceng Kiai. Kita gaspol katanya. Loh ini apa Gus apa pembalap, kata saya.
Doanya akhirnya ngawur saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Allah ya Rabbi ya Hayy ya Qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa harus turun silaturahim? Tiada lain niatan saya yang bernama Nasrul Ilmi, katanya Bunyai, dalam rangka untuk menjaga iman dan Islam kita. Kalau tidak dijaga, naudzubillah, nanti kalau kita mati tidak bawa iman, menangis. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Besok di akhirat kalau saya mati, bapak mati, orang kafir juga mati, semuanya mati, mereka itu menangis, law kanu muslimin, kok andaikan saya jadi orang Islam. Bahkan mereka menangis setelah melihat orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Itu kambing, sapi, hewan-hewan yang lain. Katanya Allah, hewan tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Kuni turaba, jadi debu. Orang kafir menangis. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang kafir menangis, andai saja saya jadi debu, seperti sapi, seperti kambing, seperti monyet. Jadi debu, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Orang kafir menangis, para jemaah sekalian. Karena itu iman dan Islam ini ayo kita jaga. Allah makhtim lana bil iman, amin. Allah makhtim lana bil Islam, amin. Ya Rabbal. Dengan apa ya Rasulullah, katanya para sahabat, kita menjaga iman. Rasulullah mengingatkan, jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Dengan apa ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbarui iman? Aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah olehmu membaca kalimat la ilaha illallah. Bersama la ilaha illallah, semuanya la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kalau saya baca tahlil macam begini ingat kemati. Ibu saya sekitar 10 hari yang lalu, ibu saya Bunyai wafat. Waktu wafat itu ya diiringi dengan kalimat begini, la ilaha illallah. Jadi mau menangis jadinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Izin mumpung ini banyak para jamaah, ayo kita niatkan, saya mohon bacaan Fatihah untuk ibu saya. Ibu saya namanya Ibu Nyai Hafsah. Ini beliau itu di Jawa Timur. Bapak dan Ibu mohon izin para santri baca Fatihah sekali. Juga kita niatkan kepada para muassis, para pendiri pondok pesantren di sini, para guru-gurunya. Termasuk juga kita kirimkan kepada seluruh kedua orang tua kita, kakek nenek kita semuanya. Annallahu yaghfiru dzunubahum wa nawwarallahu darihahum. Termasuk juga istri saya tadi Bunyai, namanya Ibu Nyai Hajah Mama Mukarramah. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah yang kita baca menjadi tambahan amal beliau-beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Yang terakhir, ini terakhir Bunyai jangan lama-lama, karena saya katanya Gus Arif tadi pesawatnya jam berapa Mas? Agak sore ya? Ya. Sekarang masih hampir jam 12. Pengajian di sini sampai jam berapa biasanya? Jam setengah 1. Jam 1 kelamaan Bunyai. Cukup kurang kira-kira 15 menit lagi ya. Saya akan sampaikan sedikit. Ada persoalan yang maha penting yang harus saya sampaikan.
Bapak Ibu, ini apa ini? Apa? Ini bisa menjadi surga, bisa menjadi, bisa kita mendapatkan ilmu, juga kita bisa mendapatkan maksiat dari tempat ini. Dulu waktu kecil Bunyai saya mendengar surat Yasin, ada ayat yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Besok di akhirat al-yauma nakhtimu, aku kunci ala afwahihim, mulutnya aku kunci. Mulut saya, mulut bapak yang suka bohong-bohong ini, apalagi yang pernah kawin lagi suka bohong itu, tahu saya. Kenapa? Saya pengalaman. Mohon maaf. Kok buka rahasia? Allahumma Muhammad. Yang suka-suka bohong ini, A dibilang B, B dibilang C, C dibilang D, dan seterusnya. Bohong. Besok dikunci sama Allah. Al-yauma nakhtimu ala, siapa yang berbicara ini. Wa tukallimuna aydihim, yang akan ngomong besok tanganmu. Yang ngomong tanganmu, yang berbicara tanganmu. Dulu waktu kecil saya ngomong, masa iya tangan bisa berbicara? Ternyata tidak usah nunggu di akhirat. Hari ini bapak dan ibu tiap hari ngomong pakai tangan lewat HP. Betul-betul? Ibu ketawa tuh. Ketahuan ibu. Karena itu para jemaah sekalian, hati-hati. Ini fitnah. Saya sebenarnya sedih Bunyai, kalau ada pengajian yang besar, jemaahnya ratusan bahkan ribuan di tempat ini nggak ada yang ngerekam. Halo, panitia. Jadi tolong adik-adik, izin Bunyai saya ngomong. Kalau Bunyai jangan disuruh untuk jadi kameramen. Kepada adik-adik yang muda ini zaman sekarang, jangan hanya kita ini jadi konsumen. Betul-betul. Jangan hanya pengguna. Saya perintahkan Anda memproduksi konten-konten yang positif. Kegiatan dakwah, kegiatan zikir, kegiatan istighosah, kegiatan pengajian, tampilkan sebanyak-banyaknya. Karena nggak mungkin kita melarang orang lain. Saya sebut, mohon maaf Bunyai, kelompok sebelah saya sebut Wahabi gitu kata. Punya radio, punya TV, punya YouTube, punya Facebook, lengkap itu sosial medianya. Video dipotong pendek-pendek, sebarkan ajaran yang nggak benar, mengatasnamakan Islam. Kita nggak bisa melarang. Selagi tidak mengandung kriminal, tidak bisa melarang. Terus apa yang kita bisa lakukan? Kita lawan dengan cara kita memperbanyak konten-konten dakwah versi pondok pesantren, versi Nahdlatul. Kalau kita perbanyak, tenggelam sendiri. Betul-betul. Nih mumpung ada contoh sedikit. Bu, lihat ini. Lihat ini. Sini deh, sini. Biar jadi ilmu nih. Izin punya iya. Biar nggak ngantuk. Dek, ini kira-kira menurut kamu bagaimana cara memendekkan ini? Dia apa? Oh, dipotong katanya belum. Bagaimana kira-kira dipotong? Dilipat, dipotong. Cara berpikir orang banyak rata-rata, saya bertanya, bagaimana cara memendekkan ini? Jawabannya satu, apa? Dipotong. Rata-rata orang ngomong gini Bunyai. Oh, nggak boleh begini. Sebelah sana nggak boleh begitu. Sama dengan ini, dipotong. Kalau saya menganjurkan, jangan dipotong, bos. Jangan dipotong karena gak punya hak untuk memotong ini. Bagaimana sekiranya dia pendek? Maka saya sarankan, ayo kita bikin semacam ini tapi yang lebih panjang. Ambil ini. Oh, lebih panjang gak? Halo? Lebih panjang gak ini? Ini jadi pendek apa enggak?
Jadi pendek sendiri, akibat kita itu melahirkan atau mendatangkan ini yang lebih panjang. Betul-betul. Akhirnya ini pendek, nggak usah dipendekin, pendek sendiri. Demikian juga nanti kamu berjuang di luar. Ada musuh Islam bikin konten video begini, ceramah begini, itu salah. Kamu nggak mungkin menyalahkan mereka, nggak mungkin menyetop, nggak mungkin mengusir, nggak mungkin memotong. Terus bagaimana caranya? Ayo, adik-adik semuanya pasti senang, sudah biasa dengan main HP. Saya anjurkan perbanyak konten-konten dakwah. Betul-betul. Ibu-ibu, mudah-mudahan dengan ikhtiar ini memondokkan anak-anak kita di tempat ini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, amin ya rabbal. Cuma pesan saya satu, kalau ibu pingin anaknya jadi anak soleh, anaknya jadi anak solihah, pesan saya, tolong hormati kiainya, hormati gurunya. Betul? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin anaknya jadi orang alim, jadi soleh solihah, maka hendaknya hormati gurunya. Mohon maaf, ini gak ada pesanan dari Bu Nyai. Hormati Bu Nyainya, hormati kiainya, hormati ustadznya. Kalau perlu sekarang musim duren, bawa duren. Allahumma shalli ala Muhammad. Bawa enggak tadi? Bawa enggak? Paling yang dikirim anaknya, kiainya enggak disapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaku. Ibu jangan tersinggung ya. Bu Nyai enggak mesen begitu. Saya ini teringat Bu Nyai, saya punya abah. Abah saya namanya Kiai, namanya Kiai Khalil. Abah saya almarhum, ibu saya juga almarhum. Tapi abah saya tak pikir-pikir kenapa adik-adik saya termasuk saya ya jelek-jelek jadi kiai lah, jadi ustadz lah, bisa ngaji Quran gitu kira-kira. Mikir saya, kenapa anaknya abah jadi kiai semua, jadi ustadz semua? Jawabannya sederhana. Ternyata abah saya kalau datang ke pondok pesantren Sidogiri, di mana saya mondok di sana, itu kalau ngirim saya pasti abah saya mampir sowan, kalau bahasa Maduranya habis ke guru. Datang, ketemunya nggak lama nggak, assalamualaikum, salam. Oh, Kiai Holil duduk, saya ikut. Abah saya cuma mau ngomong begini, Kiai mohon barokah, anak saya ini Misbah, mudah-mudahan jadi anak soleh, amin. Udah cukup, izin Kiai pulang, salaman. Salaman katanya orang Madura, salaman on sayun. Paham? Ada duitnya dikit gitu, kalau perlu tebel nggak bisa ditekuk gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah ini ajaran apa Kiai? Ini ajaran pesantren. Kadang-kadang kita ngirim, anaknya dikirim tapi gurunya dilupakan. Saya katakan wajar kalau anaknya jadi orang biasa saja. Ini catatan saya, ilmu yang saya dapatkan dari ajaran abah saya. Ibu amalkan ya, bapak amalkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya titip kepada bapak dan ibu, biar punya pohon duit. Senang ibu itu kalau dikasih pohon duit. Kadang-kadang begini menyanyi, kalau orang itu diajak istighosah, ayo istighosah dapat apa? Dapat pahala, nggak datang. Ayo kita zikiran dapat apa? Dapat surga, nggak datang. Tapi coba, ayo kita zikiran pulangnya dapat kulkas, datang semua itu. Ini saya ingetin ya, tapi jangan titik di sini koma. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah mendapatkan dari video saya atau dari mana, tapi dari tempat ini saya ingin memberikan pintu rezeki Bu Nyai. Saya dapat dari Habib Segap Parung. Beliau mengajarkan kepada saya, Kiai Misbah, kamu sebagai kiai kalau bangun pesantren nggak punya pabrik, bener nggak? Nggak punya perusahaan. Tapi kalau kamu bikin pesantren atau kamu berjuang, kamu harus punya pohon duit. Pohon apa? Pohon duitnya apa Habib? Kata saya, pohon duitnya baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali Habib? Ah, kamu kok nanya? Enggak berapa kali, cukup sekali saya tanya. 400 kali.
Dan beliau melanjutkan dibaca setelah sholat isya. Setelah Bu, setelah sholat Bapak, setelah sholat isya, zikir sejenak, puter tasbihnya. Tasbihnya misalnya 100 ya, di situ 99 punya. Muter berapa kali? Ya 4 kali, 104 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ikutin saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 400 kali. Ini pohon duit ini. Insya nanti wasilahnya sawitnya berbuah banyak. Amin. Sawit mahal, harganya 10.000. Langsung alhamdulillah Kiai, pohon duitnya manjur kan gitu. Mudah-mudahan barokah, amin ya rabbal. Cuma mohon maaf Bu Nyai, jangan sampai sempitkan baca sholawat kok ada urusannya dengan duit. Karena kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu diajak ke akhirat nggak nyambung, kalau diajak ke duit mau gitu. Ini saya katakan koma, jangan titik. Kita ingin mendapatkan uang yang banyak agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah. Insya Allah semuanya jadi ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, mari kita bersama-sama zikir. Izin Kiai, Bunyai, zikir ibadallah rijalallah, tapi bapak-bapak ibu-ibu tetap baca kalimat la ilaha illallah sebelum saya baca doa. La ilaha illallah semuanya. La ilaha illallah. Adik-adik, la ilaha illallah Muhammadur ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahza bi fadlillah semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sa'alnakum walisulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum wa syuddu azmakum lillah. La ilaha illallah. Yang semangat. La ilaha illallah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waqatuna lillah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. Bikashfil hujabi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kayfi wal aini bi nuril wajhi ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur. Izin Bunyai, izin Pak Kiai, saya baca doa. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Amin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum
Ya Allah, jadikan majlis ini, pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami, wa auladana, dan putra-putri kami, wa talamidana, dan murid-murid kami, santri-santri di pondok pesantren Nurul Iman ini, ya Allah, wa ahlana, dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu, orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Jangan jadikan mereka, ya Allah, orang yang jahat, orang yang jauh darimu, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa kami, wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayana shighara. Al-ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan adakan, ya Allah, hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bersama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, Ibu Nyai, Bapak Kiai, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.